Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? Okay, before we start our lesson today, let's pray by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we are talking about news item. With me, Miss Septiana Lailatul Rahmah. Oke, sekarang kita akan membahas tentang news item untuk kelas 12. Before I continue our lesson today, I would like to read one of the quotes first. Your biggest weakness is when you give up, and your greatest power is when you try one more time. Kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah 1. Mengidentifikasi beberapa text information report terkait mata pelajaran lain di kelas 12. 2. Mengidentifikasi bagian-bagian struktur text report dan mengamati cara penggunaannya seperti yang dicontohkan. 3. Mengidentifikasi unsur kebahasaan beberapa teks news item. 4. Membuat teks-teks tentang fenomena alam dan fenomena sosial pendek dan sederhana. 5. Mempresentasikan teksnya kepada teman-teman di depan kelas. Nah, ini adalah setelah kita mempelajari news item ini anak-anak, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah ada 5 poin ini. And then the next, what is news item? Apa sih itu news item? News item text is a text which informs readers about events of the day. Teks news item adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang kejadian atau peristiwa yang fakta. Atau dalam bahasa lain juga bisa disebutkan teks yang menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa dengan singkat, runut, lengkap, serta dibuat menarik sesuai fakta. Jadi kalau kita berbicara tentang news item, ini bisa kita sebut sebagai berita anak-anak. Contoh ketika kalian melihat berita di televisi, di koran, di radio, atau yang lain-lainnya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris we can call news item in Indonesia is like berita. Jadi seperti berita yang mana peristiwanya itu benar-benar terjadi. Seperti itu. And then the social function. Fungsi kenapa kita harus mempelajari news item? To inform the readers about the important event of the day. Jadi untuk memberitahukan pembaca atau khalayak tentang kejadian yang penting, atau menginformasikan kepada orang lain atau pembaca, pendengar, khalayak tentang peristiwa yang saat ini terjadi di suatu daerah atau yang ada di sekitar kita. Next is language features, gaya bahasa yang biasa digunakan dalam news item. First is short telegraphic information about story captured in headline. Jadi bahasa yang digunakan dalam news item di sini yang pertama adalah singkat, mudah dipahami, dan fokus pada kejadian yang tercantum pada judul teks. Nah, ini biasanya berada di awal-awal paragraf seperti itu. And then use of material processes or action verbs to retell the story or event. Menggunakan kata kerja. Jadi kata kerja yang aktif, misalnya membawa, and then memukul, membaca, mencuri, dan lain sebagainya. That's the example in Indonesia. Kemudian use of projecting verbal processes in source stage. Example, the police said, the witness stopped. Teks ini menggunakan saying verb atau sumber dari saksi. Jadi nanti di dalam news item itu ada kata-kata the police said. Berarti polisi itu memberikan komentarnya atau memberikan penjelasannya terhadap peristiwa tersebut. Atau saksi mata yang melihat kejadian itu. Nah, itu memberikan komentarnya atau memberikan penjelasannya terhadap kejadian itu. Nah, itu biasanya projecting verbal process in source, bisa disebut dengan source, sumber, seperti itu. And then using adverb like badly injured, the most beautiful bride in the world. Jadi menggunakan kata-kata keterangan. And then
Focus on circumstances. Fokus pada kapan peristiwa itu terjadi. For example, last night, just this morning, at that time. Jadi peristiwanya itu jelas kapan, di mana, kemudian jam berapa, kemudian siapa sih yang mengalami peristiwa tersebut. Nah, kalau dalam news item itu semuanya jelas karena news item itu adalah berita yang benar-benar fakta, sehingga semuanya ditulis berdasarkan fakta dan sangat runtut. And then generic structures of news item. Nah, ini adalah struktur dari news item yang pertama. The first is newsworthy events. Part of the text which tells readers about the main idea or the main topic of the text. Jadi ini berisi tentang pokok ide dalam teks. Biasanya ini berada di awal paragraf. Jadi berisi tentang pendahuluan apa sih yang akan diceritakan untuk kejadian tersebut, seperti itu. And then background events. Part of the text which tells readers about the background of the event. It consists of the event's place, time, people, and etc. Jadi berisi latar belakang kejadian yang terdiri atas tempat, waktu, tokoh, dan lain-lain. Yang kedua ini adalah background anak-anak atau latar belakang kejadiannya. Kejadiannya itu berisi apa sih? Berisi bagaimana kejadiannya, tempatnya di mana, waktunya kapan, siapa yang mengalami kejadian itu. Nah, ini berada di background events. Ini biasanya berada di paragraf kedua, seperti itu dan selanjutnya. Tergantung bagaimana cerita itu disajikan, seperti itu. And then sources. Nah, ini adalah sumber. Part of the text which tells readers about original comments by participants, witnesses, to and authorities, expert on the event, and etc. Jadi berisi tentang komentar dari orang-orang yang mengalami, saksi mata, dan para ahli pada kejadian tersebut. Nah, di sources ini anak-anak, seperti yang sudah saya contohkan tadi, misalnya ada komentar atau penjelasan dari orang-orang yang melihat kejadian tersebut. Makanya di situ dituliskan the police said, the witness said, and etc. Jadi ada keterangan, bisa juga kata-katanya direct or indirect, langsung atau tidak langsung. Jadi berisi tentang komentar. This is the generic structures. Jadi ini adalah struktur-struktur dari membuat news item. Ada newsworthy events, background events, and sources. And then next is the example of parents upset, disappointed with online school registration-nya. Ini adalah contoh news item teks yang saya ambil dari sebuah berita. Bagaimana peran orang tua terhadap online school registration, ya pendaftaran sekolah secara online, seperti itu. The first is newsworthy events. Nah, ini adalah di paragraf pertama pendahuluan dari kejadiannya. Hundreds of parents thought the Jakarta Education Agency's office in Kuningan, Yogyakarta to report problems with the online school registration system on Friday. Jadi ini adalah banyak orang-orang tua yang mengeluhkan tentang online school registration pada hari Jumat dan seterusnya. Kemudian background events. Nah, ini adalah backgroundnya kenapa kok terjadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa backgroundnya. And then sources, sumber-sumbernya yang membenarkan kejadian itu atau yang menyaksikan kejadian itu. Di sini ada contohnya Lasro Marbun, Head of the Jakarta Education Agency. Lah, ini juga bisa dari expert. Nah, ini namanya expert. Ini adalah contoh dari sourcesnya terhadap kejadian tersebut. That's all the explanation about news item. Itulah tadi penjelasan dari news item anak-anakku semuanya. If you don't understand, jika kalian tidak memahami atau belum paham, kalian bisa bertanya kepada Miss Septi. Oke, thank you very much for your nice attention. And ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan ya anak-anak. Carilah berita dalam bahasa Inggris dari sumber-sumber TV, koran, atau radio. Amati dan tulislah berita tersebut. Kemudian carilah bagian-bagian struktur generic structure-nya dalam berita tersebut. Tulislah dalam buku tugasmu. Ini semuanya dalam bahasa Inggris ya anak-anak. Okay, thank you very much for your attention and we'll
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.